Di tengah hujan deras yang mengguyur Jakarta malam itu, Sinta terjatuh berlutut di halaman rumah orang tuanya, air mata bercampur dengan air hujan yang membasahi wajahnya. Ibunya, Bu Ratna, berdiri tegar di depan pintu dengan mata penuh kemarahan, meneriakkan kata-kata yang seperti pisau menusuk, "Kau bukan anakku lagi jika kau terus seperti ini." Hujan tak henti-hentinya, dan Sinta merasa dunia runtuh saat ayahnya menutup pintu dengan keras, meninggalkannya sendirian di kegelapan. Sinta, gadis berusia 22 tahun itu, baru saja mengakui rahasianya yang paling dalam. Dia mencintai seorang wanita, bukan pria seperti yang diharapkan keluarganya. Rahasia itu terungkap secara tak sengaja ketika Bu Ratna menemukan surat-surat pribadi di kamarnya, surat yang ditulis untuk Maya, teman kuliahnya yang telah menjadi lebih dari sekadar sahabat. Bu Ratna, seorang guru agama yang taat, merasa dunia hancurnya. Bagaimana mungkin anak perempuannya yang pintar dan patuh jatuh ke dalam dosa seperti itu? Di mata Bu Ratna, ini bukan hanya pilihan pribadi, tapi penghinaan terhadap nilai-nilai keluarga dan masyarakat Indonesia yang konservatif. Malam itu, Sinta tak punya pilihan selain pergi. Dia berjalan kaki di bawah hujan, basah kuyup, menuju stasiun kereta terdekat. Pikirannya berputar-putar, apakah ini akhir dari segalanya? Apakah dia harus meninggalkan Maya untuk menyelamatkan hubungan dengan keluarganya? Tapi hati kecilnya berbisik bahwa cinta ini terlalu nyata untuk ditolak. Maya, wanita berusia 24 tahun dengan senyum hangat dan mata yang selalu penuh pengertian, telah menjadi tempat berlindungnya di tengah tekanan kuliah dan ekspektasi sosial. Mereka bertemu di kampus Universitas Indonesia, di kelas sastra, di mana diskusi tentang puisi membawa mereka ke percakapan pribadi yang mendalam. Saat tiba di apartemen kecil Maya di kawasan Kemang, Sinta langsung memeluknya erat. "Mereka tahu, Mai. Mereka tahu semuanya," bisik Sinta sambil menangis. Maya, yang berasal dari keluarga yang lebih liberal di Bandung, memegang tangannya erat. "Kita akan hadapi ini bersama. Aku nggak akan ninggalin kamu." Tapi di balik kata-kata itu, Maya merasakan ketakutan yang sama. Di Indonesia, di mana undang-undang belum sepenuhnya melindungi hak-hak, cerita seperti ini sering berakhir dengan penolakan, bahkan kekerasan. Maya ingat cerita temannya yang diusir dari rumah dan akhirnya hidup di jalanan. Keesokan harinya, Sinta mencoba menghubungi ibunya. Telepon berdering panjang, tapi tak ada jawaban. Ayahnya, Pak Budi, seorang pegawai negeri yang pendiam, mungkin sedang berusaha menenangkan Bu Ratna. Sinta tahu ayahnya lebih terbuka, tapi dia selalu mengikuti kehendak istrinya dalam urusan keluarga. Sinta memutuskan untuk tidak pulang dulu. Dia tinggal sementara di tempat Maya, mencoba mencari pekerjaan paruh waktu untuk mandiri. Tapi tekanan mulai datang dari luar. Teman-teman di kampus mulai bergosip. Sinta katanya lesbia. Kok dia deket banget sama Maya?" Bisik-bisik itu seperti jarum yang menusuk hati Sinta setiap hari. Maya, di sisi lain, mulai merasakan konflik internal. Dia mencintai Sinta, tapi dia juga takut kehilangan karirnya. Maya adalah asisten dosen di kampus, dan rumor bisa menghancurkan reputasinya. "Kita harus hati-hati, Sin. Jangan sampai ini mempengaruhi masa depan kita," kata Maya suatu malam. Sinta mengangguk, tapi dalam hati dia merasa dikhianati. Apakah Maya mulai mundur? Pertanyaan itu menggerogoti pikirannya, membuat tidurnya tak nyenyak. Beberapa minggu kemudian, Bu Ratna akhirnya menghubungi Sinta. "Pulanglah, Nak. Kita bicara baik-baik." Sinta ragu, tapi harapan kecil muncul di hatinya. Dia pergi sendirian, tanpa Maya, seperti yang diminta ibunya. Di rumah, suasana tegang. Bu Ratna duduk di ruang tamu dengan al-Quran di tangan. "Kau harus berubah, Sinta.
Ini bukan jalan Tuhan. Aku akan bantu kamu. Kata-kata itu seperti ultimatum. Bu Ratna sudah mengatur pertemuan dengan seorang ustadz untuk terapi Sinta. Sinta merasa jijik. Ini bukan penyakit, Bu. Ini aku yang sebenarnya. Debat sengit terjadi, berakhir dengan Bu Ratna menangis dan Sinta pergi lagi, kali ini dengan hati yang lebih hancur. Sinta kembali ke Maya, tapi hubungan mereka mulai retak. Maya semakin sibuk dengan pekerjaan, sering menghindari pembicaraan tentang masa depan. Kita tunggu dulu, Sin. Sampai situasi tenang. Sinta merasa sendirian. Dia mulai mencari dukungan dari komunitas online di Indonesia, di forum-forum rahasia. Di sana, dia bertemu dengan cerita-cerita serupa, anak-anak yang diusir, pasangan yang dipisahkan oleh keluarga. Itu memberinya kekuatan, tapi juga ketakutan yang lebih dalam. Suatu hari, Sinta mendapat pesan dari ayahnya. Ibumu sakit, Sin. Pulanglah. Hati Sinta terbelah. Apakah ini jebakan? Atau kesempatan untuk memperbaiki? Dia memutuskan pulang, tapi kali ini dengan tekad. Di rumah sakit, Bu Ratna terbaring lemah karena serangan jantung ringan. Makan ibu, nak. Tapi kau harus pilih keluarga atau itu. Sinta menangis. Kenapa harus pilih, Bu? Aku bisa punya keduanya. Tapi Bu Ratna menggeleng. Di sini, gak bisa. Sinta meninggalkan rumah sakit dengan keputusan berat. Dia harus memilih. Dan pilihan itu akan mengubah segalanya. Setelah kejadian di rumah sakit, Sinta memutuskan untuk sementara menjauh dari Maya. Bukan karena tak cinta, tapi karena tekanan dari Bu Ratna membuatnya ragu. Aku butuh waktu, Mai. Untuk pikirkan semuanya. Maya terkejut, matanya berkaca-kaca. Jangan tinggalkan aku, Sin. Kita sudah janji. Tapi Sinta pergi, menyewa kamar kecil di kawasan Tanah Abang, bekerja sebagai penulis lepas untuk majalah online. Hidup sendirian memberinya ruang untuk merenung, apakah cinta ini layak untuk kehilangan keluarga. Di tempat kerja barunya, Sinta bertemu dengan Rina, seorang editor senior berusia 35 tahun yang terbuka tentang orientasinya. Rina, dengan pengalaman hidup yang panjang, menjadi mentor bagi Sinta. Di Indonesia, kita harus pintar bertahan. Jangan biarkan masyarakat mendikte hati kita, tapi juga jangan abaikan keluarga. Rina bercerita tentang masa lalunya, pernah dipaksa menikah oleh orang tua, tapi akhirnya bercerai dan hidup sebagai dirinya sendiri. Cerita itu menginspirasi Sinta, tapi juga membuatnya takut. Aku nggak mau seperti itu, Rin. Aku mau bahagia tanpa menyakiti siapapun. Sementara itu, Maya tak bisa diam, dia mulai mencari Sinta, tapi Sinta menghindar. Maya merasa dikhianati. Kenapa dia pergi begitu saja? Pikir Maya. Dia mulai mendekati teman lama, termasuk seorang pria bernama Andi, yang dulu pernah menyukainya. Andi, teman kuliah, menawarkan bahu untuk bersandar. Maya, kamu pantas dapat yang lebih baik. Kata-kata itu mulai merasuki pikiran Maya, membuatnya mempertanyakan komitmennya pada Sinta. Bu Ratna pulih dari sakitnya dan mulai aktif lagi di komunitas masjid. Dia bercerita kepada tetangga tentang masalah anaknya, tanpa detail, tapi cukup untuk memicu gosip. Anak Bu Ratna katanya bandel, gak mau nurut. Gosip itu sampai ke telinga Sinta melalui teman lama. Sinta marah, tapi juga sedih. Dia menyadari bahwa ibunya tak akan berubah mudah. Sinta memutuskan untuk menulis surat panjang kepada Bu Ratna, menjelaskan perasaannya. Bu, aku bukan memilih dosa. Aku memilih kebahagiaan. Tolong pahami. Surat itu dikirim, tapi tak ada balasan.
Sebaliknya, Pak Budi datang menemui Sinta secara diam-diam. Ibumu keras kepala, Sin. Tapi dia sayang kamu. Beri waktu. Pak Budi memberi uang saku, tapi Sinta menolak. Aku mau mandiri, Pak. Pertemuan itu memberi harapan kecil, tapi juga menambah beban. Sinta mulai merasa bersalah. Apakah dia egois? Maya, di sisi lain, mulai keluar dengan Andi. Bukan serius, tapi cukup untuk mengisi kekosongan. Suatu malam, mereka minum kopi di cafe. Andi mencium pipi Maya, dan Maya tak menolak. Ini salah, batin Maya. Tapi kesepian membuatnya lemah. Keesokan harinya, Maya menyesal dan mencoba hubungi Sinta lagi. Kali ini, Sinta angkat telepon. Mai, aku kangen. Tapi aku bingung. Percakapan itu berakhir dengan janji bertemu. Mereka bertemu di taman kota, di bawah pohon rindang. Sinta menceritakan tentang Rina dan suratnya. Maya mendengarkan, tapi matanya menyembunyikan rahasia. Sin, aku bertemu Andi. Sinta terpaku. Apa maksudmu? Maya mengaku tentang ciuman itu. Itu cuma sekali, Sin. Aku kesepian karena kamu. Sinta merasa dunia runtuh lagi. Kamu khianati aku, Mai. Debat sengit terjadi, berakhir dengan Sinta pergi sambil menangis. Sinta kembali ke kamarnya, hancur. Dia hubungi Rina. Aku salah pilih, Rin. Mungkin ibu benar. Rina menenangkan. Jangan buru-buru. Pikirkan baik-baik. Tapi Sinta sudah memutuskan, dia akan coba berubah untuk keluarga. Dia hubungi Bu Ratna. Bu, aku mau coba terapi itu. Bu Ratna senang. Alhamdulillah, nak. Ini jalan yang benar. Terapi dimulai dengan ustadz di masjid. Sesi-sesi itu penuh ceramah tentang jalan lurus. Sinta merasa tersiksa, tapi dia bertahan. Maya mendengar kabar itu dari teman bersama, marah. Dia menyerah begitu saja. Maya memutuskan untuk move on, mendekati Andi lebih serius. Tapi di hati, dia masih mencintai Sinta. Beberapa bulan berlalu. Sinta keluar dari terapi, tapi tak berubah. Ini bukan aku, batinnya. Dia mulai depresi, kehilangan nafsu makan. Rina melihat itu dan mendesak. Hentikan ini, Sin. Kamu harus jujur pada diri sendiri. Sinta akhirnya pecah. Dia hubungi Maya lagi. Aku salah, Mai. Aku masih cinta kamu. Tapi Maya sudah bertunangan dengan Andi. Terlambat, Sin. Aku harus maju. Kata-kata itu seperti pukulan telak. Sinta hancur total. Dia kembali ke rumah orang tua, tapi kali ini dengan rahasia baru, depresi yang dalam. Bu Ratna melihat perubahan itu. Kenapa kamu begini, nak? Sinta tak jawab. Di malam-malam sunyi, Sinta merenung apakah semua ini layak. Tahun berganti. Sinta, kini berusia 25 tahun, berhasil bangkit dari depresi dengan bantuan Rina. Dia pindah ke Bali, bekerja sebagai jurnalis di media lokal yang fokus pada isu sosial. Di sana, dia menemukan komunitas yang lebih terbuka, meski masih harus hati-hati karena undang-undang anti-LGBT di beberapa daerah. Sinta mulai menulis artikel tentang diskriminasi tanpa menyebut nama asli. Tulisannya mendapat perhatian, memberinya rasa percaya diri baru. Maya sementara itu menikah dengan Andi. Pernikahan itu megah di Bandung, dihadiri keluarga besar. Tapi di balik senyum, Maya merasa hampa. Andi baik, tapi tak ada gairah seperti dengan Sinta. Ini pilihan aman, batin Maya. Mereka pindah ke Jakarta, Andi bekerja di bank, Maya melanjutkan karir akademisnya. Tapi malam-malam, Maya sering memimpikan Sinta.
Bu Ratna dan Pak Budi hidup tenang di rumah lama. Bu Ratna masih aktif di masjid, tapi kadang merindukan Sinta. Kapan dia pulang? Tanya Bu Ratna pada Pak Budi. Pak Budi diam, tahu Sinta jarang hubungi mereka. Suatu hari, Pak Budi sakit, dan Bu Ratna hubungi Sinta. Ayahmu masuk rumah sakit, Sin. Sinta langsung terbang ke Jakarta. Di rumah sakit, Sinta bertemu Bu Ratna. Suasana awkward. Makan ibu dulu, nak, kata Bu Ratna. Sinta mengangguk. Aku juga salah, Bu. Pak Budi pulih, dan keluarga mulai rekonsiliasi pelan-pelan. Sinta tak cerita tentang kehidupannya di Bali, tapi Bu Ratna curiga. Kamu masih seperti dulu. Sinta diam, itu urusan pribadi, Bu. Sinta kembali ke Bali, tapi hubungan dengan orang tua membaik. Dia mulai pacaran dengan seorang wanita bernama Lila, seniman berusia 27 tahun. Lila bebas dan penuh semangat, membuat Sinta merasa hidup lagi. Kita nggak perlu sembunyi, Sin. Di Bali, orang lebih toleran. Tapi Sinta masih trauma. Aku takut kehilangan lagi. Maya, di Jakarta, mulai merasakan retak di pernikahannya. Andi sibuk kerja, sering lembur. Maya merasa kesepian. Suatu hari, dia baca artikel Sinta secara tak sengaja. Ini gaya tulis Sinta, pikirnya. Dia cari tahu dan menemukan Sinta di Bali. Maya hubungi Sinta via email. Aku kangen bicara, Sin. Sinta terkejut, tapi setuju bertemu saat Maya ke Bali untuk konferensi. Pertemuan di kai pantai. Maya masih cantik, tapi matanya lelah. Pernikahan kunggak bahagia, Sin. Aku salah pilih. Sinta terpaku. Kamu yang tinggalkan aku dulu, Mai. Debat masa lalu muncul lagi. Maya menangis. Aku takut, Sin. Keluargaku juga tekan aku. Sinta memahami, tapi hati sudah dengan Lila. Aku sudah move on, Mai. Maya kembali ke Jakarta dengan hati hancur. Dia cerita pada Andi. Aku masih cinta wanita itu. Andi marah. Kamu bohongi aku. Pertengkaran hebat berakhir dengan Andi minta cerai. Maya setuju. Ini lebih baik. Tapi cerai di Indonesia tak mudah, terutama dengan alasan seperti itu. Maya harus bohong di pengadilan, bilang alasan lain. Sinta mendengar kabar dari Maya, merasa bersalah. Apakah aku penyebabnya? Lila menenangkan. Itu pilihan dia, Sin. Tapi Sinta mulai ragu dengan Lila. Lila terlalu bebas, sering pesta, membuat Sinta insecure. Suatu malam, Lila pulang mabuk dengan teman wanita lain. Sinta marah. Kamu khianati aku. Lila tertawa. Ini cuma Sin. Jangan serius. Sinta pergi, hubungan putus. Sinta kembali ke Jakarta, tinggal sementara di rumah orang tua. Bu Ratna senang, tapi curiga. Kamu putus dengan siapa? Sinta bohong. Pacar biasa. Tapi Bu Ratna cari tahu dan temukan email dari Maya. Kamu masih seperti dulu. Kemarahan lama muncul. Bu Ratna usir Sinta lagi. Pergi. Jangan kembali. Sinta hancur, tapi kali ini dia kuat. Dia pindah ke apartemen kecil, lanjut kerja jurnalis. Maya setelah cerai, hubungi Sinta lagi. Aku bebas sekarang, Sin. Kita coba lagi. Sinta ragu. Kita sudah banyak sakit hati, Mai. Tapi cinta lama bersemi. Mereka mulai bertemu diam-diam. Hubungan baru ini penuh ketegangan. Maya takut keluarganya tahu, Sinta takut dikhianati lagi. Suatu hari, Bu Ratna tahu dari gosip. Dia hubungi Maya. Jauhi anakku.
Maya takut, tapi kali ini dia lawan. Aku cinta Sinta, Bu. Bu Ratna syok. Konflik meningkat. Konflik mencapai puncak ketika Bu Ratna mengatur pertemuan keluarga besar. Dia undang saudara-saudara untuk bicara tentang Sinta. Di rumah, suasana seperti pengadilan. Sinta sudah menyimpang lagi, kata Bu Ratna. Sinta hadir, dengan Maya di sisinya. Ini pilihan kami, Bu. Tolong terima. Debat sengit terjadi. Paman Sinta bilang, ini memalukan keluarga. Maya bicara, cinta nggak salah, Om. Pertemuan berakhir chaos. Bu Ratna sakit lagi, masuk rumah sakit. Sinta merasa bersalah. Ini karena aku. Maya menenangkan. Kita harus kuat. Pak Budi untuk pertama kali bela Sinta. Cukup, Ratna. Biarkan anak kita bahagia. Bu Ratna marah pada suaminya. Kamu dukung dosa. Sinta dan Maya memutuskan hidup bersama di apartemen. Tapi tekanan sosial datang. Di tempat kerja Maya, rumor menyebar. Dosen senior panggil Maya. Ini bisa pengaruhi karirmu. Maya ragu. Aku harus pilih lagi. Sinta bilang, jangan mundur, Mai. Tapi Maya mulai jarang pulang, sibuk kerja. Suatu hari, Sinta temukan pesan di ponsel Maya dari wanita lain. Ini apa? Tanya Sinta. Maya mengaku. Cuma teman, Sin. Aku stres. Tapi Sinta tak percaya. Kamu ulangi kesalahan. Mereka bertengkar hebat. Maya pergi, tinggal di hotel. Sinta sendirian, merenung pilihan hidupnya. Maya bertemu dengan teman lama, termasuk Rina yang sekarang kenal Maya melalui Sinta. Rina nasihati. Jangan ulangi kesalahan. Sinta layak dapat yang setia. Maya menangis. Aku takut kehilangan semuanya. Rina bilang itu harga yang harus dibayar untuk kebahagiaan sejati. Maya kembali ke Sinta, minta maaf. Aku janji nggak lagi. Sinta makan, tapi kepercayaan retak. Mereka coba perbaiki, ikut konseling rahasia untuk pasangan LT. Di sana mereka belajar tentang komunikasi dan ketahanan. Bu Ratna pulih, tapi hubungan dengan Sinta dingin. Pak Budi diam-diam dukung, kirim uang. Suatu hari, Bu Ratna baca artikel Sinta tentang hak LT. Ini anakku tulis. Dia mulai ragu dengan keyakinannya. Dia hubungi Ustadz, tapi Ustadz bilang, agama ajar kasih sayang, Bu. Perlahan, Bu Ratna mulai berubah. Dia undang Sinta makan malam. Aku coba pahami, nak. Sinta senang bawa Maya. Malam itu penuh ketegangan, tapi akhirnya Bu Ratna bilang, aku nggak setuju, tapi aku sayang kamu. Itu langkah kecil, tapi berarti. Tahun-tahun berlalu. Sinta dan Maya hidup bersama, meski tantangan masih ada. Mereka aktif di komunitas, bantu orang lain. Sinta tulis buku tentang pengalamannya, jadi inspirasi. Maya naik jabatan, meski dengan perjuangan. Tapi masa lalu kembali. Andi hubungi Maya, minta bertemu. Aku masih sayang kamu. Maya tolak. Aku bahagia sekarang. Tapi Andi tak terima, sebarkan rumor di media sosial. Maya selingkuh dulu. Rumor jadi viral, ancam karir mereka. Sinta dan Maya hadapi bersama. Mereka buat pernyataan publik tanpa takut. Kami cinta, dan itu hak kami. Dukungan datang dari komunitas, tapi juga hujatan. Bu Ratna melihat berita, akhirnya dukung penuh. Anakku berani, aku bangga. Krisis itu membuat mereka lebih kuat. Mereka pindah ke Yogyakarta, mulai hidup baru. Sinta renung, semua pengorbanan ini membawa kebahagiaan. Tapi apakah benar?
Di Yogyakarta, Sinta dan Maya membangun rumah kecil di pinggiran kota, jauh dari hiruk-pikuk Jakarta. Sinta terus menulis, sementara Maya mengajar di universitas lokal. Hidup mereka lebih tenang, meski bayang-bayang masa lalu masih ada. Bu Ratna sesekali kunjungi, bawa makanan Aurit Sinta. "Ibu belajar menerima, Nak," kata Bu Ratna suatu hari. Sinta peluk ibunya, air mata bahagia mengalir. Tapi kedamaian itu terganggu ketika Lila muncul lagi. Lila sekarang sukses sebagai seniman, hubungi Sinta untuk kolaborasi. "Aku minta ma dulu, Sin." Sinta ragu, tapi setuju bertemu. Maya cemburu. "Jangan deket lagi sama dia." Sinta janji. Pertemuan berjalan profesional, tapi Lila goda. "Kamu masih cantik, Sin." Sinta tolak. "Aku dengan Maya sekarang." Maya tahu dari Sinta, marah. "Kenapa kamu bertemu?" Debat lagi, tapi kali ini mereka selesaikan dengan bicara. "Aku percaya kamu, Sin," kata Maya. Hubungan mereka semakin matang, belajar dari kesalahan. Suatu hari, Bu Ratna sakit parah. Kanker. Sinta dan Maya pulang ke Jakarta. Di rumah sakit, Bu Ratna bisik. "Makan ibu, Nak. Ibu salah dulu." Sinta menangis. "Aku makan, Bu." Bu Ratna lihat Maya. "Jaga Sinta baik-baik." Maya mengangguk. Bu Ratna meninggal damai. Pemakaman penuh emosi. Keluarga besar mulai terima Sinta dan Maya. Pak Budi tinggal dengan mereka sementara. "Kalian anakku sekarang," kata Pak Budi. Tahun kemudian, Sinta dan Maya adopsi anak yatim, meski secara hukum sulit di Indonesia. Mereka beri cinta, ajar tentang toleransi. Hidup mereka jadi contoh bagi banyak orang. Tapi di akhir cerita, Sinta renung, apakah semua pengorbanan, pengkhianatan, dan patah hati ini benar-benar membawa ke kebahagiaan abadi? Atau hanya ilusi sementara di tengah masyarakat yang masih penuh prasangka? Apakah benar bahwa cinta sejati selalu menuntut pengorbanan yang begitu besar, atau seharusnya masyarakat yang berubah untuk menerima tanpa syarat?